Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini ya tanggal 28 Juli 2021 kita akan melihat atau mendengarkan sabda Tuhan. Kita bisa membuka aplikasi ya e-Katolik. Kita akan lihat bacaan Injil ya. Ini Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Mari kita baca judulnya terlebih dahulu. Ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum membaca itu, marilah kita membuat tanda salib terlebih dahulu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya lah, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, teman-teman yang terkasih, marilah kita melihat renungan ya. Ini bisa kita lihat di renungan harian di e-Katolik ya, sudah disediakan. Mau investasi ya, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah teman-teman, di sini teman-teman bisa bagi teman-teman yang kurang memahami bacaan Injil pada hari ini, bisa mendapatkan referensi di e-Katolik kalau di sini sudah disediakan renungan ya. Mari kita baca bersama-sama. Seorang bapak menceritakan pengalaman hidupnya. Suatu hari ia mendapatkan transfer masuk uang sebesar 500 juta ke rekeningnya dari seorang teman yang baru dikenalnya. Setelah dikonfirmasi benar adanya, teman itu mentransfer dengan alasan bagi-bagi rezeki. Begitu senangnya karena mendapatkan teman baru yang kaya dan dermawan. Uang yang diperolehnya dipergunakan untuk membeli mobil baru yang sudah diidam-idamkan dan berbagai keperluan lainnya. Melihat begitu mudahnya teman baru membeli sejumlah besar uang, ia penasaran dan terpacu untuk mengikuti bisnis yang digeluti sang teman. Merasa seperti menemukan harta terpendam, ia menuruti perkataan temannya untuk mengikuti bisnisnya yang sebetulnya belum terlalu jelas jalannya. Ia pun menjual dan menggadaikan semua aset properti untuk modal berinvestasi bersama temannya, dengan harapan mendapatkan keuntungan besar seperti temannya itu. Beberapa bulan berlalu, tiba-tiba suatu hari ia didatangi oleh pihak berwajib yang menangkap dan menyita seluruh asetnya dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang. Semua yang telah diberikannya temannya sebagai penyertaan bisnis
harus lenyap bersama buronannya, sang teman yang sudah tidak dapat dihubungi lagi. Nah, ini adalah perumpamaan di atas ya teman-teman. Mari kita baca kupasan. Hal kerajaan surga tidaklah seperti yang ditawarkan dunia yang penuh dengan tipu muslihat. Menemukan kerajaan surga adalah sesuatu yang kekal, yang perlu kita perjuangkan dengan segala upaya kita di dunia ini. Apakah saya telah menginvestasikan waktu dan segala yang saya punya dengan benar? Nah, teman-teman, marilah kita renungkan sabda Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Apakah saya telah menginvestasikan waktu dan segalanya yang saya punya dengan benar untuk Allah? Nah, renungan hari ini dari Romo Subroto Wijojo SC ya. Buatnya tanggal 17 Juni 2021, diterbitkan di Vikjen KJRD Samuel Pangestu Jakarta 21. Nah, teman-teman, kiranya kita sudah berinvestasi secara akhirat ya, kita bisa bilang. Oke, begitu aja teman-teman. Semoga kita kembali ingat bahwa kerajaan surga lah yang harus kita kejar, bukan duniawi. Oke, semoga renungan pada hari ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya teman-teman, terima kasih sudah berbagi dan mendengarkan sabda yang sudah kita dengar.